Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan makalah saya, yaitu kesadaran hukum. Nah, di dalam pengertian kesadaran hukum, jadi kesadaran hukum adalah kesadaran akan nilai-nilai hukum yang melekat dalam kehidupan manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku. Nah, di dalam faktor kesadaran hukum ini terdapat banyak faktor yang memicu kesadaran hukum. Jadi faktor yang memicu kesadaran hukum adalah, yang pertama itu ada pengetahuan hukum, ada pemahaman hukum, ada sikap hukum, dan kemudian ada perilaku hukum, dan yang kelima ada dengan cara memperkuat kesadaran. Yang pertama, pengetahuan hukum. Jadi faktor pertama yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah, yang pertama adalah pengetahuan hukum, ya. Jadi bagaimana masyarakat ini mengetahui apa itu hukum dan sumber asal hukum tersebut. Jadi faktor yang pertama adalah faktor pemicu kesadaran hukum adalah bagaimana masyarakat memiliki pengetahuan terhadap hukum. Terus yang kedua, faktor yang kedua adalah faktor pemahaman hukum, di mana di faktor yang pertama masyarakat sudah memiliki pengetahuan tentang hukum. Nah, dan di faktor kedua masyarakat memiliki pemahaman. Jadi masyarakat ini paham tentang apa itu hukum. Jadi yang tadi di faktor pertama kita mengetahui hukum. Nah, dan di faktor kedua kita memahami apa itu hukum. Terus yang ketiga ada sikap hukum. Jadi sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima hukum karena hukum dianggap bermanfaat atau berguna jika hukum itu dipatuhi. Jadi sikap hukum ini gimana? Jadi cara maksud dari sikap hukum ini bagaimana? Jadi cara kita untuk menyikapi suatu hukum. Di mana faktor yang pertama kita sudah mengetahui tentang hukum, terus yang di faktor yang kedua kita sudah memahami hukum tersebut, terus di faktor yang ketiga kita juga telah menyikapi bagaimana hukum tersebut. Terus yang keempat, faktor pemicunya adalah perilaku hukum. Jadi perilaku hukum merupakan indikator terpenting dari kesadaran hukum warga negara. Walau perilaku warga negara yang taat hukum berarti hukum benar-benar berlaku dan berlaku efektif dalam masyarakatnya. Dan setelah tadi kita mengetahui, kita sudah paham, dan kita sudah sudah menyikapi hukum tersebut. Nah, dan faktor yang keempat adalah dengan perilaku hukum. Jadi kita berperilaku sehari-hari sesuai dengan hukum yang sudah kita pahami dan yang sudah kita ketahui. Nah, dan itu adalah faktor yang keempat, yaitu adalah perilaku hukum. Jadi kita berperilaku secara hukum yang telah kita ketahui dan telah kita pahami. Terus yang kelima ada memperkuat kesadaran. Jadi di faktor yang kelima ini adalah agar masyarakat memahami hukum sesuai dengan kebutuhannya. Jadi gimana? Jadi di faktor yang kelima ini kita harus memahami hukum itu adalah sesuai dengan kebutuhannya. Yang bertugas meningkatkan kesadaran masalah hukum di masyarakat adalah advokat yang biasa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi di faktor yang kelima ini kita harus memperkuat kesadaran hukum. Jadi faktor yang pertama dulu kita mengetahui hukum, faktor yang kedua kita memahami hukum tersebut, dan faktor yang ketiga kita menyikapi hukum tersebut, dan faktor yang keempat kita berperilaku sesuai hukum yang sudah kita pahami atau dan kita ketahui. Nah, dan yang kelima kita memperkuat lagi kesadaran hukum yang telah kita jalani. Mungkin sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya Syahril Alabi ingin melanjutkan pemaparan materi dari Isbi Al-Ghifari, yaitu ciri-ciri kesadaran hukum. Yang pertama, ciri-ciri kesadaran hukum yaitu kepatuhan hukum atau ketaatan hukum yang tinggi dari semua kelompok. Yang kedua yaitu masyarakat memahami semua hak dan kewajibannya. Yang
ketiga yaitu tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap penegakan hukum. Yang keempat yaitu tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Nah, itu adalah ciri-ciri kesadaran hukum. Contoh kesadaran hukum dalam masyarakat itu ada 4. Yang pertama yaitu kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Yang kedua yaitu pembayaran pajak. Yang ketiga adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang keempat yaitu berpartisipasi dalam pemilihan atau proses demokrasi. Kesimpulannya yaitu memahami pengertian dari kesadaran hukum memberikan kita pengetahuan tambahan mengenai berbagai peraturan dalam produk hukum yang berlaku yang dapat memberikan pengaruh baik terhadap diri kita sendiri ataupun lingkungan sekitar untuk menjadi masyarakat yang taat dan menaati peraturan hukum yang berlaku. Itu saja pemaparan materi dari saya Syahril Al-Habib dan rekan saya Muhammad Ismail Al-Ghifari. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.